Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan ingin menyampaikan sebuah kajian tafsir di dalam juz Amma, yaitu surah Al-Asy-Syahr, atau orang seringnya menyebutkan surah Alam Nashrah. Asy-Syahr. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Asy-Syahr diambil dari kata syaraha yasrahu, artinya jelas. Makanya kalau kalian membaca kitab, misalkan penjelasan kitab, biasanya syarah siapa? Penjelas. Namun di dalam Al-Quran, Asy-Syarhu itu bermakna lapang dada. Bisa jadi yang dimaksud karena kejelasan bukti membuat dia lapang dada. Karena manusia di dalam dunia dusta, dia hanya dalam kesempitan. Coba pian sering berdusta, pian merasa sempit jiwa. Pian sering tidak menepati janji, sempit jiwa. Sering memfitnah orang manusia, sempit jiwa. Sering menyambati manusia, sempit jiwa. Tapi kalau dunia penuh dengan kejujuran, yang ada adalah lapang dada. Karena terurai semua bukti. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada dua kata tentang lapang dada di dalam Al-Quran setahun. Yang pertama adalah asy-syahr, lapang dada. Dan yang kedua adalah as-safh, artinya juga lapang dada. Wa'fu anhum wasfah, maafkanlah mereka dan berlapang dada. Namun wa'fu anhum wasfah ini berkaitan tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain. Lalu memakailah kalau sekiranya pian berbuat tidak baik kepada saudaranya, lalu saudaranya memaafkan dan berlapang dada, itu biasanya dipakai as-safh. Tapi kalau kita terkait dai yang lagi sedang ceramah, kekalutan hidup seorang dai dan ulama itu, nah itu yang dipakai bukan as-safh tapi asy-syahr, lapang dada. Makanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa doa Nabi Musa ketika mau berangkat kepada Fir'aun? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seorang pendai ini harus lapang dada. Lapang dari apa? Dari kesempitan ekonomi. Seorang dai tidak boleh berpikir bahwa dia mendapatkan gaji daripada ceramahnya. Kalau dia berpikir itu, sehingga sempitlah apa isi ceramahnya, maka sempitlah niatnya, sempitlah jiwanya. Makanya Rabbi shrahli sadri. Dan yang kedua, lapang dada, hilang daripada semua ketakutan. Dai ini kan perlu minta maaf, ada dai pesanan, ya kan? Ada dai pesanan. Kadang-kadang ketakutan menyampaikan sehingga dia pinggirkan kata-kata yang benar, dia uraikan dengan sesuatu yang baru karena takut. Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku. Hilang semua ketakutan itu, yang ada menyampaikan qaulul haqq, suara kebenaran. Namun Nabi Musa setelah berdoa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, permudahlah segala urusan. Karena orang yang lapang dada mengharapkan sesuatu, yaitu termudahnya segala urusan. Makanya di dalam surat Asy-Syahr, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Sama kan antara doa Nabi Musa dan yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad.
Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan lepaskan ikatan daripada lisan-lisanku ini, sehingga kata yang terucap salah bisa jadi dipahami dengan salah. Ya kan? Belum minta maaf dengan pian-pian. Kalau kita beragama, kalau kita meyakini sesuatu, harus ada dalil, harus ada bukti. Sebagai contoh, sebelum bahas ayat, ada seorang yang dihormati mengatakan bahwa agama Siti Khadijah itu disembunyikan. Kalian sudah tahu ya? Alasannya tiga yang belum paham. Yang pertama, alasannya adalah karena Nabi tidak poligami semasa dengan Khadijah. Yahudi poligami, orang Arab musyrik poligami. Yang tidak poligami, yang menentang poligami adalah Nasrani. Satu. Yang kedua, paman Siti Khadijah adalah Waraqah bin Naufal, adalah Nasrani. Yang ketiga, dia hijrah ke Ethiopia, rajanya adalah Raja Nasrani saat itu. Apakah dengan tiga alasan itu cukup mengatakan agama Siti Khadijah disembunyikan supaya umat Islam ini tidak tahu? Kalaulah alasan itu, ulun bisa uraikan. Yang pertama, kalau sekiranya Nabi itu poligami gara-gara menikahi seorang wanita, tersembunyi agamanya, maksudnya apa? Bilal bin Rabah tidak poligami, Ibnu Mas'ud tidak poligami, Ali bin Abi Thalib ketika menikah dengan Fatimah Zahra tidak poligami. Pertanyaannya, apakah Fatimah Nasrani? Apakah istri namanya Ibnu Mas'ud Nasrani? Apakah istrinya siapa namanya Bilal Nasrani? Nabi Zakaria monogami, tidak poligami. Apakah istri Nabi Zakaria Nasrani? Yang kedua, paman Nabi, pamannya pamannya Khadijah adalah Nasrani. Otomatis kemenakannya Nasrani. Kalau begitu Nabi Muhammad adalah penyembah berhala karena Abu Lahab penyembah berhala. Kalau pamannya jadi alasan bahwa kemenakannya berdasarkan agamanya, maka Nabi penyembah berhala karena Abu Lahab penyembah berhala. Tidak. Buktinya Abu Talib sampai akhir hayatnya diyakini oleh kalangan ahlu sunnah tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi adalah dai. Yang lebih dekat daripada keponakan itu adalah ayah. Ya kan? Kalau sekiranya ayah itu adalah penyembah berhala, anaknya juga penyembah berhala, maka niscaya Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala. Ya kan Pak? Ya. Dan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penegak kalimat tauhid. Walaupun pamannya adalah Abu Lahab. Yang ketiga, bahwa dia hijrah ke mana Pak? Ethiopia. Hijrah ke Habasyah, yang itu adalah Raja Nasrani. Pian tidak tahu bahwa akhirnya Raja Najasyi adalah masuk Islam. Yang kedua, bahwa seantero saat itu bahwa Persia itu dikuasai oleh Majusi, penyembah api. Maka yang paling dekat dengan kekuatan saat itu adalah raja di Ethiopia. Dan diketahui adalah orangnya baik-baik. Adakah orang Yahudi baik, Pak? Ada. Abdullah bin Salam masuk Islam. Iya kan? Itu
tanda bahwa kalau kita berhijrah belum tentu bahwa di sana ada keterkaitan tentang agamanya Siti Khadijah. Di mana ambilannya? Maka dari itu Bapak dan Ibu sekalian dan dirahmati Allah, kalaulah pian berkeyakinan, maka yakinilah dengan dalil. Lihat Al-Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kita mengambil sesuatu, ambillah dari kitab Allah. Yang kedua, ambillah daripada sunnah. Yang ketiga, ambillah daripada kalangan sahabat yang mereka sepakat hal itu. Dan yang keempat, ambillah daripada sahabat yang mereka berselisih tentang itu. Ambillah juga. Ada yang sahabat bersepakat, ada yang sahabat berbeda pendapat. Itu kata Imam Syafi'i. Lah kalau kita perkataan siapa? Ada yang mengatakan bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Yesus. Dikaji itu tidak ada. Ulama-ulama mengatakan bahkan itu beritanya maudhu. Lantas apakah kita menyampaikan dengan manusia kemauduan berita itu? Lalu kita ajarkan kepada orang-orang bahwa di dalam Ka'bah ada gambar itu. Pertanyaannya Pak, kalau sekiranya itu dusta, maka kita akan bertanggung jawab kepada Rasulullah SAW. Ya kan? Tidak main-main agama ini Pak. Agama ini bukan dongeng. Ya kan? Agama ini bukan dongeng. Maka arti alam nasroh, alam nasroh, lapangkan dada, itu adalah disebutkan juga ulama adalah ilmu. Bukankah kami telah lapangkan dadamu, artinya kami berikan ilmu kepada. Jadi seorang dai ini, selain dia lapang dada daripada wilayah-wilayah ketakutan ekonomi, dia harus lapang dada daripada karena ilmu yang tertanam dalam jiwanya. Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ada 3 jenis tentang yang dimaksud asyar itu. Ada 3 jenis Pak. Kita kan menyatakan, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Oh, dada Nabi lapang, gitu aja. Ternyata ada 3 maksud Pak. Ada 3 cerita di situ. Yang pertama kata Ibnu Katsir, maksud daripada lapangkan dada itu adalah syariat Islam ini luas, toleran, mudah, tidak kesulitan, tidak kesempitan. Orang yang berislam ini Pak, tidak ada kesempitan. Allah lapangkan dadanya. Makanya ayatnya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam." Barang siapa yang Allah hendaki akan memberinya petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya memeluk Islam. Islam ini luar biasa hebatnya. Pian garing boleh, pian duduk. Pian kadakawa membaca nyaring boleh, bagaimana? Pian kadakawa haji boleh. Kadakawa zakat boleh. Kadakawa puasa boleh. Tapi tidak untuk 2 ini Pak, syahadat dan sholat. Ya. Itu semua manusia dianggap mampu melakukannya dalam keadaan apapun. Harga mati. Ya apa? Ya kah? Hah? Sip kalau Pak? Sip. Syahadat dan sholat adalah harga mati. Bapak dan Ibu sekalian, itu maksud pertama. Maksud kedua kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, itu manakala, coba pian bayangkan, digabungkan kesulitan dai di muka bumi ini dengan Rasulullah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya.
mun bebaya hujan aja tawakan. Nabi itu bayangkan. Pian misalkan menyambati ulu, Ustaz nggak ada pinter itu. Misalkan. Aduh saya dengar biasa. Rasulullah tuh ditaruh kotoran, Pak. Ditaruh kotoran. Bayangkan, nggak terbayang. Sudahnya disumpahi gila, sudah. Menurut dah disambati kada pintar kada bapak. Itu ustaz gila aja. Bah. Hanya tadi nukar parang di pasar tadi. Ya Allah Pak, menambah serumput Pak. Kada terima tuh kamu disambati gila. Siapa di sini disambati gila nih? Rasulullah disambati gila, kena penyakit sudahnya. Diblokir sudahnya. Pak? Bahasa itu apa namanya? Yang diasingkan tuh. Kada boleh kemana-mana. Sudahnya. Sehingga makan dengan dedaunan-dedaunan. Pian makan daun pada pucuk gumbili. Lalu kisah Rasulullah. Pucuk gumbilinya mana lagi sambal kacang. Ya lah Pak. Maka dari itu Pak, ketika kematian Siti Khadijah, kematian daripada paman Nabi Abu Thalib, maka Allah mengangkatnya peristiwa Isra Mi'raj. Alam nasrah laka sadrak. Kami perlihatkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya kan Pak? Linuriyahu min ayatina. Kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ketika Allah sudah memperlihatkan kekuasaan tanda-tanda sebagian daripada kekuasaan Allah, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan jiwa? Namun yang Rasulullah terima apa Pak? Sholat. Maka dari itu, kalau pian lagi kesempitan hidup, banyaki sembahyang. Ini kita banyaki kisahnya. Kisah ini, sembahyang nggak mau. Kayak mana lapang dada. Pian lagi kesempitan hidup, banyaki. Disakiti orang, banyaki sembahyang, banyaki sujud. Berdoa pian sujud. Bapak dan Ibu sekalian dan dirahmati Allah. Maka ada kerasaan Pak. Nang terakhir ini baru mau bahas lagi mana? Nang ketiga Pak, pembelahan dada Rasulullah. Jadi dalam hadis yang sahih diceritakan bahwa Rasulullah dibelah dadanya. Lalu dalam hadis yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ini bahwa dikeluarkanlah di dalam dada Nabi itu apa? Iri dengki. Lalu dimasukkan apa? Adkhilir ra'fata war rahmah. Dimasukkan lemah lembut dan kasih sayang. Itu dalam peristiwa ketika dada Nabi dibelah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Maka dari itu, ketika kita membicarakan alam nasrah laka sadrak, harusnya dalam jiwa kita ini terbayang pertama betapa berat dakwah Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, betapa hebatnya syariat Islam. Ya kan? Lembut, kasih sayang. Ada orang yang kedinginan tidak bisa tidak pakai sepatu, pakai sepatu dingin, wudu, terakhirnya masul khufai, membasuh, mengusap aja Pak. Pakai sepatu. Ya kan?
Betapa kasih sayangnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada lagi ulama yang menafsirkan arti lapang dada selain daripada tiga itu. Lapang dada dalam beragama. Ya balah, lapang dada dalam beragama. Pernah nggak penceramah, ada nih penceramah nih, bulikannya ahlul bidah, apa namanya, penceramah ahlul bidah? Bukan, betapa sempit padanya. Orang dah ngarahkan dulu, kalau salah bolehlah. Ini balung didengarkan keluar dulu. Kepak. Iya. Kita nih malah sesama muslim nih. Coba yang bayangkan. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Yang paling dekat hubungan dengan orang Islam itu adalah Nasrani. Tapi itu antara Islam dan yang lain. Tapi yang paling dekat dengan orang Islam adalah saudaranya sendiri. Iya kan? Yang paling dekat dengan saudaranya adalah saudara. Pian bertetangga, dekat gak tetangga? Dekat. Ujar Nabi, saking seringnya Jibril menceritakan berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu dapat warisan. Pertanyaannya, lebih dekat mana tetangga dengan saudara serumah? Saudara serumah. Karena saudara serumah adalah mewarisi. Anehnya, kita ini terlalu berburuk sangka terhadap saudara. Akhirnya kita tidak lapang beragama. Coba lu ceritakan sedikit Pak. Ini anggaplah kita ini dari berbagai mazhab. Ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i. Pertanyaannya, pernahkah orang yang bermazhab itu membaca hubungan di antara mereka? Nggak pernah baca. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i terhadap Abu Hanifah? Bagaimana pendapat Imam Syafi'i kepada Imam Malik? Bagaimana pendapat Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i. Begitu lembut pergaulan mereka. Mereka lapang dada dalam beragama Islam. Karena syariat Islam adalah lapang dada. Betapa sempit orang Islam nih yang mengaku dirinya Islam, sementara dia beragama dalam sempit. Iya kan Pak? Apa kata Imam Syafi'i tentang Abu Hanifah? Walaupun Imam Syafi'i berbeda, kata Imam Syafi'i, Abu Hanifah adalah tiang-tiang fikih. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik? Imam Malik menjadi saksiku di akhirat kelak. Apa kata Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad? Dia adalah yang paling fikih di antara orang-orang Baghdad. Kepada Imam Al-Laisi, Imam Syafi'i berkata, Al-Lais afqahu min Malik. Sementara kita Pak, begitu susahnya itu. Karena itu manusia tidak berlapang dada gara-gara ilmu tentang beragamanya kurang. Maka bacalah biar beragama, sehingga lembut hati. Makanya ulun pernah bercerita di sini, selembut-lembut hati Imam Ahmad. Imam Ahmad bahkan bergumul ketika imamnya kumuh. Imam Syafi'i tidak bergumul di Kufah. Lembut hati mereka.
Sementara kita kasar dengan manusia lain. Kita kasar kepada umat Islam yang lain. Islam ini kan kasih sayang, Pak. Kenapa kita begitu keras kepada orang Islam, sementara kita lembut kepada musuh Islam? Ya kan? Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan orang Islam seluruhnya dilembutkan hatinya oleh Allah. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya, wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami hilangkan darimu beban yang memberatkan punggung, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau manusia itu sudah bersabar, dia dilapangkan oleh Allah dadanya, jiwanya, sehingga terasa terangkat bebannya, maka tahap selanjutnya Allah tinggikan namanya. Jadi tenanglah orang-orang yang sabar. Suatu saat sebutan nama kita akan terangkat dengan sendirinya. Kasih contoh sederhana. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Menurut ulun, kebanyakan orang-orang tuh hanya membaca fatwa Ibnu Taimiyah, tapi tidak belajar hidup daripada kisah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, Pak, difitnah. Setelah difitnah, dipenjara. Lalu orang di penjara berkata, karena Ibnu Taimiyah lagi berdoa, ya Allah, ampuni orang yang memfitnahku. Ampuni orang yang memfitnahku. Setelah itu apa, Pak? Orang bertanya, kenapa engkau difitnah? Mendoakan orang yang memfitnah. Aku disuruh Allah mengajak manusia untuk masuk surga, bukan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Betapa mulia orang ini. Mungkin kita kan ada orang jolim kita, mudah neraka yang paling rendah ya Allah kan. Paling rendah. Biar bara api nang baburi ini utak tak ada apa-apa tak. Ibnu Taimiyah. Terus siapa yang terangkat namanya? Ibnu Taimiyah. Kita boleh berbeda pendapat tentang Ibnu Taimiyah, tapi tidak ada satupun ulama di muka bumi ini yang menyaksikan bahwa Ibnu Taimiyah adalah seorang alim ulama. Tidak ada. Boleh beda pendapat, tapi di muka bumi ini bahwa di antara orang-orang alim itu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Buya Hamka difitnah dengan lapang dada. Siapa sebutan di antara orang-orang Islam yang terkenal? Buya Hamka. Sampai mana? Sampai Malaysia. Sampai mana? Sampai Singapura. Sampai mana? Sampai Mesir. Sebutan nama Buya Hamka naik. Seakan-akan beban di penjara telah usai. Wa wada'na anka wizra. Seakan-akan telah lepas beban pundak. Begitulah orang yang sabar. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada cerita. Ini cerita nih benar adanya. Sahih. Dua kali sahih, Pak. Ada seorang janda, Pak. Ini jangan pikir macam-macam ya. Ada seorang janda. Ini mungkin beliau menonton seorang janda. Oh bisa. Mulanya ada orang ke rumah ulu.
Datang seorang laki-laki. Ustaz Awan, saya minta pencerahan. Oh, saya gelisah. Kenapa? Ceritakan Pak. Saya punya ipar. Ipar saya ini, saya punya saudara. Saudara ini saya meninggal. Saudara laki-lakinya meninggal. Punya istri mu'allam. Punya istri mu'allam. Meninggallah si suaminya, saudara laki-laki tadi, meninggal, menyisakan seorang janda, punya 2 anak. Udah 20 tahun sudah masuk Islam. Maksudnya dia menikah dalam keadaan malam. Lalu apa yang membuat pian gelisah? Jangan-jangan si Dini anak menawari ulun. Kapan? Bingung juga ulun nih. Lalu apa? Masalahnya di rumah ulun masalahnya. Jangan di lain, kamu pender malah. Lalu apa? Teruskan Pak. Maksud pian apa nih? Saya gelisah Ustaz. Ternyata adik saya ini memiliki hutang 200 juta. Si istri gak sanggup bayar. Tapi ibu si istri ini yang masih agama itu mau membayarkan hutangnya asal masuk kembali ke Nasrani. Apa kata si orang yang masuk ini? Kemana saya bertanggung jawab? Apakah saya berani bertanggung jawab di hadapan Allah membiarkan ipar saya kembali kepada agamanya? Wah. Amun ulun bersurban tahu lapas surban ulun masih ini. Hati orang ini bagus. Oke. Apa hendak pian dari ulun nih? Ulun bertakun laki-laki tadi. Pian hendak apa dari ulun nih? Kita datangi Sidin. Kita beri semangat. Datangi ulun ke rumah Sidin. Ternyata Sidin ada bisi anak bujang Pak. Nah, roman pian berubah sudah membekesan. Bukan maksud itu. Anak bujang mahasiswi. Ternyata Sidin malu. Punya anak 2, 1 perempuan bujang, 1 laki-laki SD. Ustaz beri masukan, beri pencerahan terhadap perempuan. Ulun bingung kan? Itu ibarat kata tiba-tiba ada ceramah, penceramahnya keredap, lalu ulun disuruh, pian harus berbeda apa lah, gitu. Lalu ulun bertanya begini, pian nih apa sih masalah pian? Ceritanya sama dengan cerita bapak tadi, bahwa dia didekati oleh ibu. Kata ulun begini, pian merasa beban pian ini besar. Iya Ustaz, besar kali beban saya. Seberapa pian merasa besar beban pian? Sebesar 18 tahunkah sakitnya Nabi Ayub? Sebesar beban piankah? Beban sebesar daripada beban Rasulkah yang kematian anaknya, istrinya disingkirkan, diusir dari umatnya? Kada Ustaz. Terus sebesar apa? Sebesar Nabi Ibrahim kah pian? Yang disuruh Allah dalam mimpinya menyembelih anaknya. Sebesar itukah beban pian ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya? Dan sebesar beban istri dan anaknya kah ketika ditinggalkan suaminya? Pian masih bagus, dikasih rumah masih ada, utang 200 juta. Siti Hajar tidak ada pohon bebatuan. Besar sebesar apa beban pian? Terus Ustaz ulun harus bagaimana? Ulun bisi usul pian jual rumah ini. Ulun sependapat Ustaz, ulun jual rumah. Ya bagus. Utang 200, anak menjual rumah berapa? Ternyata orang menawar 200 juta.
Kami harus tidur di mana, Ustaz? Ujar ulun, sabar. Tiap hari WA, Ustaz, sudahkah pian pasarakan? Ustaz, kayak apa ulun? Penagih utang datang ke rumah, sabar. Sebulan yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari lalu kisahnya. Ustaz, alhamdulillah sudah payu. Ujar ulun berapa? 350. Jadi kami ada sisa 150 juta untuk rumah. Alhamdulillah Ustaz, saya yakin akan Allah. Seakan-akan dari orang sabar tuh lepas semua beban. Bapak dan Ibu sekalian, tinggal berapa menit lagi? 3 menit. Bapak dan Ibu sekalian, karena apa? Fa inna ma'al usri, yakin itu Allah bisa jadi tidak menghilangkan kesulitan, tapi Allah memberikan kemudahan bagi dia. Ya kan? Allah tidak menghilangkan kesulitan, tapi mendatangkan kemudahan. Lewat apa? Lewat sabar. Bapak dan Ibu sekalian, itulah pentingnya. Kalau kita sudah dilapangkan oleh dada kita oleh Allah, maka beban terasa hilang. Iya kan? Kemudahan terlihat. Lapang. Nah, untuk menutup kisah, Bapak dan Ibu sekalian, ulun bisi kisah. Kisah ini tidak terkait tentang lapang dada yang lain, tapi lapang dada di antara sesama manusia. Ini kisah ini ada di dalam hadis, tapi dikisahkan dalam riwayat yang lain. Dalam satu hadis ceritanya begini, dalam hadis yang lain. Coba pian bayangkan. Terbayangkah pian seorang anak yang menuntut warisnya, sementara orang tidak memberikan warisan? Terbayangkan? Pasti kita akan menuntut waris itu. Itu yang ada di dalam benak Fatimah Zahra ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, menyisakan harta namanya tanah padak saat itu. Siti Fatimah berkata bahwa itu adalah warisan ayahnya, sementara Abu Bakar mengatakan itu bukan warisan, karena Rasulullah SAW bersabda, para nabi tidak mewariskan. Itu kembali kepada umat. Biar bisa terbayang seorang anak daripada anak nabi menuntut warisnya. Pian aja ulun yakin kan, di sana pian kada membagi waris atau selisih dikit aja, sangka tak? Sakit hati tak? Sakit. Karena itu hak. Fatimah Zahra merasa itu hak dia. Sementara Abu Bakar pun mengatakan bahwa itu juga daripada perkataan Nabi. Dia tahu kelanjutan kisah. Ulun kisah itu stop di situ, Pak, di dalam sebuah hadis. Di dalam Syiarul A'lamin Nubala ada cerita yang bersambung. Setelah lama berselang, Fatimah mengunci diri, tidak mau berinteraksi dengan banyak orang. Di rumah aja, pulang pasar, pergi pulang, gak mau interaksi. Dan tidak ada riwayat dia berinteraksi dengan Abu Bakar, saat khalifah saat itu, Amirul Mukminin saat itu, tidak ada interaksi. Bahkan Ali bin Abi Thalib aja dalam riwayat tidak membaiat Khalifah Abu Bakar dalam 6 bulan namanya. Dipedahkan orang-orang Syiah bahwa itu adalah mengambil hak Ali, padahal tidak. Ali ingin menjaga perasaan istrinya. Betapa suami yang aman menjaga perasaan istrinya. Tiba-tiba Fatimah jatuh sakit.
Jatuh sakit Fatimah. Dan di depan pintu ada yang mengetuk. Assalamualaikum. Dibukalah Ali bin Abi Thalib, karena Ali yang merawat istri. Ternyata Abu Bakar, sang khalifah, ingin bertamu dengan anak daripada baginda Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar pun mengutarakan hajatnya. Wahai Ali bin Abi Thalib, izinkan aku masuk. Kata, buat apa? Kata Ali. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa Abu Bakar istardha. Abu Bakar mau minta rela dengan Fatimah. Mau minta rela. Mau minta ridho. Lalu Ali bin Abi Thalib mengunci pintu. Sebentar, saya tanyakan dulu kepada Fatimah. Itu hebatnya suami. Dia masuk kepada istrinya. Apa kata istrinya? Wahai suami, siapa yang ditemui? Abu Bakar. Dia meminta izin untuk menemui. Fatimah lama tidak berbicara dengan Abu Bakar. Tapi apa kata Fatimah? Orang yang berjiwa besar. Dia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, apakah engkau suamiku akan senang jika aku menemuinya? Oh. Kata Ali, ya, aku senang. Kalau begitu silahkan dia masuk. Dia meletakkan kebahagiaannya berdasarkan kebahagiaan suaminya. Dan Ali bin Abi Thalib berdasarkan kebahagiaannya berdasarkan kebahagiaan istri. Betapa indah suami istri. Sampailah Abu Bakar masuk. Lalu Abu Bakar berkata ini, wahai Fatimah, aku ini menemani Rasul dari Mekah sampai ke Madinah. Tidak ada yang aku muliakan di muka bumi adalah kecuali Rasulullah. Aku tinggalkan anakku, aku tinggalkan harta. Dan tidak ada yang lebih aku cintai daripada Nabi dan anak-anaknya. Lalu Abu Bakar berkata, istardha, aku minta ridho. Fatimah berdiam. Sampai Abu Bakar berkata, istardha, aku minta ridho. Aku minta ridho. Dan Fatimah akhirnya rodiyatan. Akhirnya Fatimah meridhoi Abu Bakar. Itu di dalam Syiarul A'lam. Bayangkan seorang yang berjiwa lapang. Fatimah akhirnya tidak lama, akhirnya Fatimah meninggal dunia. Hendaklah kalau ada masalah dengan orang dan orang itu dalam keadaan sakit, jenguklah dia, mintalah itu, janganlah merasa benar. Abu Bakar tidak merasa benar, tidak merasa salah. Dia dalam rangka menjalin keterikatan kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ini adalah bagian daripada kehidupan orang yang berlapang dada. Abu Bakar datang karena kecintaan kepada Ahlul Bait, sementara Fatimah dan Ali membuka pintu rumahnya karena kelapangan dada. Semoga Allah memberikan kita kelapangan dada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.